Seorang vendor tuh membuat aplikasi 1 sampai 2 bulan dengan banyak biaya. Come on. Sekarang apa? Rasain tuh dampaknya kena untuk ruang guru. Dagelan-dagelan yang sudah tercipta sebelumnya, sudah ada di zaman dulu. Sekarang dibuat lagi kaum milenial. Ayo oke. Kalau mereka nggak punya hak untuk apa? Bubarkan semua. Bubarkan. Tidak perlu lagi sa presiden. Negara lain mensibukkan untuk penanganan, negara sendiri kita disibukkan dengan konflik sendiri. Uang yang dikejar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat saja. Saya berharap tetap semangat ya di saat pasca COVID-19 masih di sekitar kita. Perkenalkan saya di sini bicara ya untuk mewakili aspirasi diri saya pribadi dan mungkin ada pun teman-teman dan rekan-rekan pun yang sama satu pikiran dengan saya. Fenomena yang terjadi belakangan ini luar biasa. Ya, kita di luar dihajar oleh dengan adanya COVID-19 yang memang notabene adalah musibah secara nasional, ditambah dengan kelakuan-kelakuan para pejabat masyarakat pun ada. Baik, poin yang pertama saya akan membahas tentang pelaut guys. Buat masyarakat di rumah ya, tolong stop untuk bullying pelaut seperti apa. Ingat ya, ingat. Kalau yang kurang paham apa pelaut, saya akan kasih poin-poinnya saja. Para pekerja pelaut kapal pesiar khususnya ya, itu nomor satu adalah safety. Ya, safety ini mungkin pun mengalahi safety dari segala safety perusahaan hotel yang ada di darat. Jika tidak percaya, boleh datang ke saya akan membabarkan seperti apa konsep safety yang ada di kapal pesiar. Sangat sungguh diperhitungkan, mulai dari sarung tangan, glove, dan helmet dalam operasional mengangkat dan segala macam. Tindakannya bukan main-main. Sanksinya berbentuk bayar dolar dan segala macam. Kedua, sanitasi hygiene yang luar biasa di kapal pesiar. Bayangkan hanya cuci tangan ya dengan memiliki SOP yang memang sudah ada. Inspection kamar pun untuk karyawan itu dicek nyaris seminggu bisa 2 kali. Dari uniform, dari debu segala macam semua dicek. Dari pekerjaannya sama. Ya, menggunakan sistem USPS United Standard Public Health di mana kategorinya peraturan resmi dari Carnival Corporation yang berdasar dari Amerika. Jadi yang bilang pembawa virus corona adalah sang pelaut dan mencibir segala macam, bahkan saya melihat di berita media ada yang memang dikucilkan dari rumahnya. Luar biasa. Please think about that. Ya. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga, pelaut itu tinggalnya di Eropa. Ya, nyaris negara memang ketat dengan segala peraturan yang ada. Ya, jadi jangan khawatir, untuk masyarakat tolong stop bullying sang pelaut. Ya, saya pun pelaut sebetulnya, ya pengalaman pun ada dan saya paham betul pelaut itu tidak apa yang memang kalian pikirkan, ucapkan itu, ucapkan. Oke. Lanjut yang kedua. Banyak konflik lagi. Ya, banyak konflik yang sudah memang kita tahu apa, yaitu adanya semacam power of influence. The thing apa yang memang sudah buat gaduh di masyarakat umum, yaitu dari staf khusus kepresidenan. Ya sudah kita tahu bahwasanya ya di sini sungguh menggelitik hati saya. Ingat bro, kalian dipilih itu untuk milenial
ya bisa mewakili dari kami pemuda dan juga bisa merubah sistem mekanisme yang memang kategorinya gaya lama yang memang kita paham. Tolong, itu yang memang harus kalian lakukan dan memang yang kita harus impikan. Yang sudah memang terjadi saat ini adalah kecewa. Kasus pertama, Amarta Group. Ya, you know what? Menggunakan the power of influence yang bisa mempengaruhi, yang memang tanda kutip posisinya adalah staf presidenan, membuat perangko surat memakai gambar Garuda yang memang ketariakan dari negara dengan menginstruksikan seluruh bawah camat ya untuk bisa merekrut dengan taglines membantu dampak COVID-19. Istilah begini, ya, bro ini yang di staf presidenan, yang memang CEO dari Amarta ini adalah mengendorse perusahaan sendiri atas nama negara. What do you think about? Are you okay? Please apologize. Ya, sekarang sudah kita lihat bahwa saya permintaan maaf dari beliau. Nah, kira-kira sanksi apa yang cocok untuk beliau? Dari senior, dari staf senior presidenan, bahwasannya dari Nabalan membilangkan, it's okay, kita tahu anak muda, yang penting niatnya. Semua orang juga niat baik, bro. Makanya dilantik itu niat baik untuk masyarakat. Itu mah bukan nilai plus. Yang sudah terjadi adalah sudah memanfaatkan jabatan. Dan surat itu yang memang kita tahu udah surat yang ketiga mungkin. Ya, dari 01, 02, 03, entah 05. Ini yang memang terlihat. Apakah badangan surat yang sebelumnya? Please. Ya, itu adalah hal konyol yang memang dilakukan oleh staf kepresidenan yang memang notabene adalah untuk masyarakat kebaikan. Jadi kalau buat Nabalan jangan bilang buat kebaikan, dia tahu, semua orang tahu untuk kebaikan. Yang kedua, ya, mau bilang udahlah normal bro, ya enggak. Atau juga nanti gini masih anak-anak, is nothing. Sulit. Hati-hati dalam pembuatan surat menyurat, apalagi menguatkan the power of the influence, berbahaya. Yang kedua, ada lagi seorang CEO bisa dibilang dari ruang guru ya, yang memang lagi hangat santar saat ini adalah mendapatkan proyek dari papa. Nah, ya, kekonyolan yang kedua lagi datang dari staf kepresidenan. Lagi-lagi memanfaatkan the power of the influence yang memang bisa dibilang aji mumpung. Oke, kita bicara ruang guru kompeten di bidangnya, sudah terverifikasi, sudah kompeten, sudah baik dalam programnya. What do you think about you are the staff khusus of the presidenan? Jawab. Saya melihat di salah satu media TV, ya bisa bilang Rossi Communication juga dengan staf presidenan yang lain. Lagi-lagi sama, niat satu adalah buat baik buat masyarakat, nilai 2, ini konyolnya. Dia bilang apa? Itu bukan ranah saya, ada yang lebih tepat. So, yang duduk menjadi staf presiden itu untuk apa bekerjanya? Saya tanya. Ya, staf presiden salah satu poinnya adalah untuk bisa berdiskusi dengan pemimpin, untuk bisa memediasi, untuk bisa ngasih usulan segala macam. Kalau mereka nggak punya hak untuk apa? Bubarkan semua, bubarkan. Tidak perlu lagi staf presiden. Ya, yang ada pakai kekuatan bodoh, tidak bisa menjawab poin nomor 2 dari Rossi, bahwasanya bukan undang saya. So, ada yang salah dengan presidenan, ada yang salah. Dana triliunan yang dilemparkan oleh pemerintah itu sejatinya untuk masyarakat. Ya. Dari sini kami melihat saya pun pelaku dari industri pendidikan dalam arti LPK, ya, yang notabene dikasih angin segar adanya proposi maupun support membantu pemerintah dalam penanganan kartu prakerja pasca COVID-19. Intinya kita di PHP kan. PHP dalam arti
Seluruh LPK diikutsertakan membuat program sistem online yang memang saat ini tidak bisa dalam edukasi offline. Serentak kita dari Persatuan Lembaga Jawa Barat khususnya membuat skenario, membuat bahan segala macam untuk masyarakat khususnya yang memang ingin mendapatkan pelatihan khusus online. LPK, ingat, lembaga pelatihan keterampilan yang memang sejatinya sudah terakreditasi, dan sudah dilabelkan mitra pekerja. Endingnya apa? H-1 dibatalkan dengan alasan tidak support. Please, come on. Sebelah mana tidak supportnya? Labelnya LPK itu pun juknisnya kami tidak dapat. PMO yang dibuat media blunder sebagai kambing hitam pun tidak tahu dari mana dasarnya PMO. Dari mana? Adakah tindakan konsolidasi ke kami? Tidak. Lagi-lagi alasannya corona. Apakah semuanya tahu? Tidak. Apa hasilnya? Kami kecewa. Banyak LPK sudah mempersiapkan semua online. Ingat, kartu prakerja itu tidak hanya untuk dimanfaatkan untuk masyarakat yang terdampak COVID-19. LPK pun adalah termasuk UMK, termasuk instansi yang terdampak kena COVID-19. Merugi dengan adanya prakerja membantu. Tidak melihat dari 1 jutanya, tidak, setidaknya adalah pergerakan atau keuangan yang didapat di instansi, menghidupkan kembali, membayar karyawan, dosen pun bekerja, staf pun digaji. Itu lah, ini H-1 ditendang alasannya online, ya, seperti ruang guru. Apa kita harus dipaksa membuat aplikasi yang puluhan juta dalam waktu hanya seminggu? Is bullshit. Seorang vendor pun membuat aplikasi 1-2 bulan dengan banyak biaya. Come on. Sekarang apa? Rasain tuh dampaknya kena untuk ruang guru. Apa? Kami di PHP-kan, kami dijanjikan. Kami senang, dosen senang, guru senang, pelaku pun senang. Endingnya apa? Dikasih sistem ruang guru, Pintara dan lainnya. Yang notabene adalah platform memang sudah maju. Buat apa lagi? Kecuali 1 jutanya itu dikasih sama orang yang membutuhkan. Gak usah diambil perusahaan berani. Tidak. Semua ini adalah politis. Diciptakan, disenariokan dalam ajang mencari uang. Waktunya tidak tepat. Ini COVID-19. Semua orang membutuhkan. Tidak habis pikir dengan dagelan-dagelan dari atas sampai hingga detik ini. Negara lain mensibukkan untuk penanganan, negara sendiri kita disibukkan dengan konflik sendiri. Uang yang dikejar, jabatan dimanfaatkan. Apa maunya? Mohon untuk Bapak RI semoga bisa mendengar YouTube saya untuk ditindak tegas. Ini bukan main-main. Tindak tegas. Segalanya itu masyarakat sudah paham, sudah pintar. Mohon maaf jika dikritisi. Kan zaman demokrasi. Tolong di double check. Apakah benar semua LPK tidak berkompeten? Tidak. Semua terakreditasi? Ya. Saya pun melihat miris, lihat. Pelatihan di platform 3 jam, bayar 200.000. Coba masuk LPK 3 bulan diajarin hingga dimagangkan, bahkan dididik. 3 bulan, jauh perbandingannya. Kita dituntut 1 juta itu buat sosial, bukan buat pundi-pundi. Makanya bukan kuantiti. Buat kalian platform mencari kuantiti. Dengan mencapai 10 triliun, 40% yang lari ke platform itu sekitar 4 triliun. Ayo oke. Tolong pikir kembali. Mohon maaf jika ada masyarakat tidak sesuai dengan sepahaman dengan saya. Saya mohon maaf. Cuma asal paham bahwa ini sudah terjadi sekarang. Saya masih berharap, berdoa agar semua ada keajaiban dari dalam pemerintah untuk kita semua.
Kita sudah pada pintar, kita sudah lelah, sudah capek dengan dagelan-dagelan yang sudah tercipta sebelumnya, sudah ada di zaman dulu. Sekarang dibuat lagi kaum milenial. Ayo, oke. Mohon sekali lagi kebijakan dari Pak Presiden untuk bisa menghasut semuanya sampai akar-akarnya agar masyarakat puas dengan kepemimpinan Presiden saat ini. Hilangkan semuanya. Gentle untuk para pelaku, bukan pelaku, untuk memang yang sudah melakukan tersebut gentle, minta maaf, kalau perlu keluar. Untuk apa lagi? Malu. Yang kalian pikir itu adalah sepele, cuma luar biasa di masyarakat, sakit hati. Ya, jadi mohon maaf jika ada kata salah, agak sedikit tinggi temperamental, semoga bisa diterima apa maksud dari saya. Ya, dan saya tetap berdoa agar COVID-19 ini terus menghilang dan kita pun maju kembali. Semangat untuk semuanya, jangan chaos, tetap kritis untuk kebijakan segala pun pemerintah, cuman harus berpikir dahulu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum. Bye bye.